Halo, selamat sore semuanya. Live Instagram dengan tentunya narasumber yang luar biasa di bidangnya. Kali ini kita akan ada narasumber dari ahli gizi olahraga dan kita tunggu dulu ya narasumbernya. Oke, ini udah ada Kak Rikinya, tapi kita coba invite dulu ya teman-teman. Halo, Halo, selamat selamat sore Kak. sore. Ya, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Memes, saya manggilnya Mbak aja ya. Ya, boleh-boleh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Riki karena telah Iya, hadir kita sebagai salah satu narasumber di Instagram Live yang insya Allah aku adakan rutin gitu setiap bulan. Jadi aku berterima kasih banget dan semoga nanti ilmunya yang akan disampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, aku mau jelasin dulu nih ke teman-teman yang nonton ini sebenarnya program apa sih, terus terkait tentang apa gitu ya. Jadi ini adalah program Putih Gizi dan Kesehatan bareng Rindra, yaitu bareng aku gitu ya. Tapi iya. narasumbernya bukan aku mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa di setiap bulannya. Nah, hari ini itu temanya menarik banget teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang peluang ahli gizi olahraga dan tips pola makan bergizi serta olahraga yang tepat gitu saat puasa. Nah, sebelum itu ada pepatah nih mengatakan apabila tak kenal maka tak sayang. Jadi saya izinkan dulu untuk Mas Riki memperkenalkan namanya siapa, kemudian ini sebagai apa sih hari ini hadir, terus aktivitasnya apa memang sehari-hari biar yang nonton tahu Mas Riki ini uh, bidangnya apa sih gitu. Oke, Iya, dipersilakan Mas Riki. iya. Terima kasih Mbak Memes. Selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Riki Pamungkas, saya selaku konsultan gizi di bidang gizi olahraga, serta saya juga personal trainer di salah satu PT di Bali. Seperti itu. Kemudian saya juga alumni, sama seperti Mbak Memes, lulusan alumni Sport Fitness, ya, dari ISNA, dari Kemenpora, dan dari KONI ya, waktu di Senggigi, Lombok. Seperti itu. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari, seperti biasa, saya bertemu klien, mendapatkan klien konsultasi dengan klien, melakukan konseling, melakukan observasi, kemudian dan tentunya setiap hari saya juga melakukan aktivitas olahraga seperti itu. Begitu Mbak Memes. Oke Mas Riki, kita masuk nih ke pertanyaan inti ya, karena kutip gizi kupas tipis gitu Mas. Jadi selain tipis kita Ya, juga secara singkat gitu teman-teman yang nonton ya, gak ya, bosen, tapi meskipun singkat tentunya ilmu-ilmunya sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Pertanyaan ya, pertama, Pak. awal mula Ya, terjun menjadi ahli gizi olahraga itu gimana nih ceritanya Mas Riki? Apakah karena suka olahraga dari kecil atau seperti apa? iya, dari profil saya Mbak, saya kebetulan dari atlet ya, mantan atlet. Kemudian saat ini saya juga masih menekuni di bidang olahraga dan kebetulan juga pada saat itu saya mengambil kuliah ya, kuliah gizi di salah satu kampus di Solo seperti itu. Nah, setelah lulus tahun 2016, saya bekerja, saya mendirikan sebuah resto pada saat itu pada tahun 2017, begitu Mbak. Nah, bagaimana ketertarikan saya dengan gizi olahraga? Karena ini akan saya menjadikan salah satu ya, salah satu kombinasi yang cukup epic menurut saya, karena saya sendiri mantan atlet, sedangkan basic ilmu saya juga dari lulusan ahli gizi seperti itu. Nah, dari tahun 2017 naik ke tahun 2018, saya sudah menerjuni di gizi olahraga seperti itu, Mbak. Oke, jadi sudah lumayan lama ya Mas Riki ya ada di Ya, dunia gizi olahraga ini. ya, Kemudian yang ingin saya tanyakan nih pasti juga buat teman-teman calon ahli gizi atau teman-teman yang mau masuk gizi nih kira-kira kalau gizi olahraga itu uh,
pekerjaan atau job desk-nya nih selama menjadi ahli gizi olahraga itu seperti apa di tempat kerja? Ya, yang jelas untuk job desk dari gizi olahraga, kita dituntut harus olahraga, Mbak. Yang pertama itu, Oke, itu jangan bagus. sampai, Itu nomor satu. ya, itu poin-poin penting karena Nah, poin penting. kita memberikan edukasi kepada klien tanpa kita mengalaminya sendiri itu juga sama aja kita membohongi klien seperti itu. Jadi kita sendiri ketika memberikan edukasi kepada klien, kita sendiri juga harus bisa melakukannya seperti itu, Mbak. Itu sih poin yang pertama sebagai ahli gizi olahraga. Kita harus olahraga, harus suka Berolah. dulu olahraga. Apapun olahraganya, apapun jenis olahraganya, harus suka terlebih dahulu. Itu. Kemudian poin yang kedua yaitu adalah komunikasi, Mbak. Karena Oke. poin kedua ini penting karena kita selalu bertemu dengan klien. Ya, selalu kita bertemu dengan klien, kemudian kita observasi, kita menanyakan kebiasaan dan riwayat apa saja yang dimiliki oleh klien seperti itu. Nah, kemudian poin yang ketiga setelah kita lakukan, kita senang olahraga, kemudian kita memberikan edukasi, observasi kepada klien. Poin yang ketiga adalah kita menentukan, ya, apa yang harus ditentukan di sini. Nah, banyak jenis klien, Mbak. Banyak jenis klien. Iya. Ada yang klien yang ingin turun berat badan, ada yang ingin mempertahankan berat badan, menaikkan berat badan, membentuk otot, dan banyak sekali. Nah, itu harus kita observasi dulu, kemudian kita baru tentukan program seperti itu. Nah, tidak kalah penting lagi, job desk yang lain, kita juga menghitung. Kita juga menghitung dari asupan, dari kalori dari klien tersebut, kemudian kita juga menentukan, bahkan kita juga memberikan solusi apa yang terbaik untuk klien, makanan apa yang terbaik untuk klien, seperti itu sih. Gitu, Mbak. Oke. Oke, Mas Diki, keren banget. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi kan udah dijelasin nih, klien seperti apa yang ditangani, kemudian job desk-nya apa sebagai ahli gizi olahraga. Iya. Aku mau tanya, ada nggak sih suka duka gitu ya selama menjadi ahli gizi olahraga? Apakah ada kesulitan tertentu gitu selama menghadapi klien? Iya, kalau kesulitan pasti ada yang namanya di dunia kerja pasti ada. Apalagi kita bertemu dengan orang yang memiliki ekspektasi. Ya, ketika saya bertemu Oke, klien, otomatis klien tersebut ingin memberikan, ingin program yang baik dari saya, seperti itu. Otomatis orang tersebut berekspektasi yang tinggi, begitu Mbak. Nah, suka dukanya apa? Yang jelas dukanya dulu. Dukanya apabila, ya dukanya dulu. Apabila klien itu tidak sesuai target, ya, tidak sesuai target dari program yang diberikan. Contoh, dia ingin menurunkan berat badan, ya, dia ingin menurunkan berat badan selama sebulan ataupun 2 bulan, tapi dia masih stuck berat badannya. Nah, berarti itu kita harus, ya, harus masih tetap stuck gitu. Nah, itu kadang juga saya sebagai nutrisi olahraga juga ada apa nih? Itu harus bereksperimen lagi. Ini berarti apa yang kurang seperti itu. Kemudian apakah ada yang salah dari kliennya atau dari programnya seperti itu, Mbak. Itu sih kalau dukanya, duka tanya dari, atau kesulitan. ya, kesulitannya. Karena kita menentukan program itu kita sesuaikan dengan kondisi klien, Mbak. Kita sesuaikan dengan kondisi klien. Tidak bisa semua dipukul rata. Seperti Betul, itu. Mas. Kalau sukanya, nah sukanya itu yang jelas kita bertemu banyak orang, kita jadi tambah wawasan karena setiap klien itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita bisa mengasah public speaking di situ. Kemudian yang jelasnya untuk upgrade ilmu lebih baik lagi untuk di bidang gizi olahraga. Seperti itu, Mbak. Oke. Kemudian, karena sekarang kan bulan puasa nih Mas Vicky, aku mau Ya, tanya sedikit ya tips-tips untuk teman-teman yang nonton. Sebenarnya pola makan yang bagus nih yang dilakukan saat bulan puasa itu yang bagaimana? Secara garis besarnya aja. oke, secara garis besar.
yang jelas memenuhi ya kebutuhan dasar kita, yaitu antara lain karbohidrat, protein dan lemak seperti itu. Karena kita di bulan puasa mengharuskan ya menahan lapar dan haus selama sekitar 13 sampai 14 jam. Jadi start pertama itu harus baik dulu, Mbak. Start pertama itu harus baik. Start pertama di mana? Di saat kita melakukan sahur seperti itu. Jadi cairannya, ya cairan harus cukup, kemudian protein harus cukup juga, kemudian karbohidratnya juga harus cukup, dan yang jelas cara-cara memasaknya pun juga harus baik. Itu cara pengolahan di sini. Itu sih. Boleh info dikit nggak Mas? Jadi cara pengolahan yang baik itu seperti apa? Biar teman-teman ada pandangan. Oke, karena Indonesia, masyarakat Indonesia itu terbiasa dengan hal yang digoreng, ya, hal-hal yang digoreng, berbau gorengan, mau sahur, gorengan dulu, berbuka, gorengan terlebih dahulu. Nah, mungkin Yeah. bisa bisa sedikit sedikit diubah untuk pola-pola pengolahan, ya. Mungkin bisa kita lakukan grill, ya. Mungkin bisa lakukan kukus, rebus, masih banyak cara pengolahan yang lainnya, Mbak. Gitu. Itu Oke, sih jadi untuk selain dari pengolahan, ya. mau tanya juga, kira-kira ada nggak sih yang hal yang tidak dianjurkan gitu selama mau menjalankan puasa, baik di makan sahur atau di makan bukanya, Mas Riki? Ya, jelas, jelas tentu ada. Terutama di sahur ya, di sahur nanti eh, kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan yang berlebih supaya biar kuat nanti sampai berbuka gitu ya. Nah, itu lebih baik kita lakukan secara bertahap untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Gitu. Jadi tidak langsung secara besar-besaran langsung makan besar seperti itu, Mbak. Itu untuk sahurnya, kemudian untuk berbukanya juga sama. Jadi ada step by step-nya. Jadi tidak langsung memakan makanan yang banyak, tapi kita ada tahapannya juga. Itu mungkin bisa dari minum juga, dari minum dulu, ya. Kemudian yang manis sedikit saja, ya. Baru nanti 1 jam setelah itu bisa dilakukan makan besar. Seperti itu. Yang jelas, yang saya tekankan di sini, hindari gorengan. Kenapa harus hindari gorengan? Karena nanti gorengan tersebut akan mempengaruhi dari sel darah kita. Sel darah akan menjadi lebih kental sehingga sehingga oksigen yang dibawa juga akan mempengaruhi di situ. Maka saat puasa sering terjadi yang namanya lemas, ngantuk. Nah, coba dicek kembali makanannya. Seperti itu. Oke Kak Riki, keren banget nih tips puasanya. Tapi mungkin aku mau tanya sedikit aja Kak ya. Jadi kan tadi tuh ada yang berbuka dengan sedikit yang manis gitu. Nah mungkin yang sedikit manis ini contohnya bisa dari sumber seperti kita konsumsi buah-buahan atau mungkin kalau dalam Islam kan ada tuh Ya, namanya buah kurma. Nah itu bisa 1 sampai 3 biji atau bisa juga dari buah potong yang segar gitu ya Mas Riki ya. ya, 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 betul. Kemudian kita masuk nih, ini tips yang paling pasti paling buat teman-teman penasaran, tips olahraga nih Mas Riki. Nah, olahraga Ya, saat berpuasa itu harus seperti apa? Kemudian durasinya itu berapa lama? Jenis olahraganya itu apa aja sih yang bisa kita lakukan selama bulan puasa biar tetap bugar tentunya? oke Mbak. Jadi di poin olahraga ya saat ini olahraga yang tentunya yang direkomendasikan apa, kemudian waktunya berapa lama dan waktunya kapan ya. Ada Betul. 3 poin, Mbak. Ada 3 poin. Yang pertama kita bisa melakukan olahraga setelah sahur ya 30 menit atau habis subuh ya, habis sholat subuh kita lakukan olahraga dengan intensitas ringan ya, intensitas ringan. Kemudian untuk durasinya bisa kita lakukan selama 30 menit. Selama 30 menit kita melakukan olahraga setelah kita melakukan sahur dan sholat subuh. Kemudian poin kedua bisa dilakukan 1 jam ya,
bisa 1 jam atau mungkin 1,5 jam sebelum berbuka puasa, kita bisa melakukan olahraga dengan intensitas yang sedang juga, atau bisa dikatakan ringan. Ini tergantung kembali lagi ke orangnya, Mbak. Kalau dia orangnya sudah advance, sudah kelasnya sudah tinggi, bisa dilakukan intensitas sedang. Cuma apabila kita baru suka, baru belajar untuk olahraga, berarti kita menggunakan intensitas yang ringan. Nah, olahraganya apa? Olahraganya bisa dilakukan seperti jalan mungkin, bisa dilakukan lari, bisa dilakukan bersepeda dengan intensitas yang ringan seperti itu. Kemudian poin ketiganya kita bisa melakukan ya 2 jam sampai dengan 3 jam setelah kita melakukan buka puasa. Nah, untuk setelah kita berbuka puasa 2 sampai 3 jam itu kita bisa naikkan ya intensitasnya, bisa intensitas yang sedang ke tinggi seperti itu, karena tubuh kita sudah mendapatkan asupan energi yang cukup seperti itu. Dan jangan lupa karena kita puasa sebaiknya mengkonsumsi cairan yang baik seperti itu pada saat olahraga yang sedang sampai ke tinggi seperti itu, Mbak. Kalau untuk cairannya nih Mas Vicky, kira-kira ada tips nggak? Berapa yang dibutuhkan nih kira-kira? Atau nggak tips mengatur minum deh selama puasa gitu kan? Kan antara sahur sama bukanya itu seperti apa? Oke, jadi saran untuk kita mengkonsumsi cairan itu jangan langsung 1 botol kita langsung teguk kita habiskan ya. Jadi kita bertahap. Jadi tubuh kita itu tidak bisa menerima semua makanan, semua minuman sekaligus masuk. Kita lakukan secara bertahap. Misalkan teman-teman ketika bangun lakukan minum dulu 1 gelas ya, 1 gelas air putih. Kemudian nanti sebelum makan minum lagi, setelah makan minum lagi ya. Kemudian pada saat berbuka lakukan hal yang sama seperti itu. Nah, kemudian untuk ada cairan khusus, Mbak. Ada cairan khusus yang harus kita konsumsi ketika kita melakukan olahraga dengan intensitas sedang sampai dengan tinggi dengan durasi 1 jam ataupun lebih dari 1 jam, yaitu cairan elektrolit, Mbak. Seperti itu. Oke deh Mas. Kemudian ada pertanyaan terakhir Mas, karena memang kita kupas tipis, jadi memang waktu durasi live-nya ini nggak lama-lama Mas. Pertanyaan terakhir, ini pesan untuk mahasiswa gizi dulu deh, yang mau jadi ahli gizi olahraga. Apa aja nih tips-tips dari Mas Vicky yang harus mereka lakuin dari awal? Oke, tips yang pertama, ya buat ahli gizi olahraga ya, khususnya untuk adik-adik nantinya. Yang pertama yang harus disiapkan adalah, yaitu tadi, poin pertama, kamu harus suka olahraga terlebih dahulu jika ingin menjadi ahli gizi olahraga. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca ya artikel-artikel tentang penelitian seputar gizi dan olahraga seperti itu. Kemudian ini pesan, masuk ke pesan nih. Masuk ke pesan. Pesannya apa? Pesannya buat teman-teman ya, untuk yang nantinya ingin masuk ke jenjang ahli gizi olahraga, jangan pesimis ya. Jangan pesimis. Dunia ini lebar ya, masih banyak peluang, tidak harus di rumah sakit ya, tidak harus di rumah sakit, karena mindset dari teman-teman ahli gizi itu kebanyakan masih di rumah sakit ya. Kalaupun tidak bisa di rumah sakit, bisa di luar. Contoh sebagai entrepreneur seperti Mbak Memes nih, entrepreneur. Itu kemudian ya bisa juga sebagai kita sebagai PT juga bisa ya, personal trainer. Kemudian kita lakukan personal branding ya, karena kita sebagai ahli gizi kita mendapatkan poin di sana. Begitu, Mbak.
jadi tetap bisa bersaing gitu Mas ya, meskipun ada di Iya, dunia olahraga, tentunya sebagai iya, branding olahraga. Aduh, keren banget Mas iya, Riki. Kan tadi iya, untuk Mbak. mahasiswa gizi ya. Satu lagi Iya. nih, pesannya deh untuk masyarakat yang nonton. Apa nih dalam Untuk menjalankan masyarakat, olahraga saat puasa? oke. Untuk masyarakat, ketika menjalankan olahraga saat puasa, tentunya tetap dilihat ya kondisi tubuh. Jangan memaksakan ya kita untuk berolahraga ya. Dalam artian memaksakan untuk berolahraga, olahraga yang tinggi, Mbak. Ya, kita juga harus lihat. Misal kita puasa nih hari ini lemas banget. Ya. Ya, olahraganya setelah nanti berbuka. Seperti itu. Oke. Ya, kemudian pesan untuk masyarakat yang nantinya nonton, tetap jaga pola makan, ingat pola pemilihan bahan dan cara pengolahan. Seperti itu, Mbak. Itu sih. Oke. Terima kasih banyak Mas Riki atas Ya, waktunya nih Mbak. udah mau jadi Ya, di IG Live ini. Aku senang banget. ya, Semoga Mas Riki terus di bidang gizi olahraga, kemudian juga siap, bisa siap. terus nih sharing ilmu-ilmunya di IG Live yang lain, bahkan di webinar-webinar yang Siap. lain kita tunggu. Dan semoga lancar terus, sukses karirnya pokoknya di gizi olahraga. Thank Dan you. buat teman-teman Thank you, Mbak. tadi sudah pantengin IG Live kali ini, aku mengucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang juga nanti akan nonton gitu ya, meskipun nggak secara langsung, tapi nanti aku juga mengucapkan terima kasih banyak. Dan semoga aku terus bisa mengadakan IG Live ini dan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ya, itu Thank aja. you, Terima Mbak. kasih banyak Mas Vicky sekali Siap, lagi Mbak. Yuk, atas ilmu-ilmu. sehat-sehat Semoga kita bisa selalu. ketemu secara langsung. Dan Ya, semoga saya lain tunggu di kali Bali. bisa berdiskusi lagi tentang olahraga tentunya. Siap-siap, Mbak. Oke, Siap. saya Thank you, izin Mbak. untuk off live ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Siap-siap, Mbak. Riki. Sampai ketemu lagi. Yo, thank you. Terima kasih teman-teman semua telah nonton IG Live kali ini.